teman-teman, sekarang kita masuk ke pertemuan ketiga ya. Pertemuan ketiga ini kita akan ngebahas, mohon maaf kalau ada suara-suara berisik. Pertemuan ketiga ini kita akan ngebahas tentang administrasi bisnis ke dalam fenomena sosial. Sebetulnya saya tidak akan menjelaskan one by one per slide gitu ya. Karena mungkin teman-teman bisa baca sendiri nanti di slide-nya. Karena memang tidak begitu rumit, tapi saya akan menjelaskan mungkin satu grafik yang sekiranya menggambarkan betul bagaimana materi minggu ketiga kita, yaitu administrasi bisnis ke dalam fenomena sosial gitu ya. Ya, ini introduction aja. Manusia merupakan makhluk sosial, ya pasti dia akan butuh interaksi, dia akan butuh yang namanya lingkungan untuk bersosialisasi. Ya namanya juga makhluk sosial. Kalau makhluk sendiri nggak punya interaksi kan juga stres juga kan. Karena kayak saya juga sebagai pengajar, sebagai dosen itu juga pusing kalau di rumah terus nggak ada teman ngobrol, nggak ada interaksi sesama dosen gitu kan. Biasanya saya ngajar di tempat, ketemu dosen, ngobrol dengan mahasiswa segala macam. Sekarang saya lebih sedikit lingkup bersosialisasinya, itu juga akan bikin manusia stres juga gitu loh. Nah, intinya, ini dia gambar administrasi sebagai fenomena sosial. Jadi, ini lihat, as a human being atau sebagai manusia, dia pasti kan punya yang namanya kebutuhan hidup, bukan keinginan ya, beda. Dia sebagai manusia pasti punya kebutuhan hidup dasar banget lah. Untuk secara makan, secara fisik maksud saya. Kita butuh makan, butuh minum, butuh exercising, olahraga dan segala macam. Nah, ini mungkin lebih ke arah kebutuhan hidup dalam segi sosial ya, gitu. Nah, kebutuhan hidup manusia ini istilahnya demi mencapai kebutuhan hidup mereka, dia pasti akan bekerja sama dong, betul nggak? Ya kan? Nggak mungkin dong teman-teman butuh makan, terus teman-teman zaman sekarang masa sih motong ayam sendiri segala macam. Kan lebih baik teman-teman ke pasar beli ayam yang sudah dipotong, tinggal dimasak, makan deh kan gitu. Nah, itu ada kerjasama nih, kerjasama antara teman-teman sebagai seorang individu, terus pedagang di pasar sebagai seorang individu. Mereka melakukan kerjasama untuk mereka juga butuh uang kan gitu. Jadi dengan teman-teman membeli barang dagangan mereka punya uang untuk melanjutkan hidup. Dengan teman-teman membeli barang dagangan mereka, teman-teman bisa makan untuk melanjutkan hidup. Jadi kerjasama ini sistemnya saling menguntungkan gitu ya. Nah, kerjasama ini itu tadi bisa berupa individu ke individu, bisa berupa organisasi dengan organisasi, ataupun kelompok dengan kelompok. Ini kemarin saya sudah diskusi dengan beberapa dosen di administrasi bisnis. Ada kesalahan tanda, jadi harusnya ada tanda di sini, ini ya. Nah, tuh sama seperti yang di sini, gitu. Jadi kerjasama ini akan menimbulkan interaksi antara kelompok dengan kelompok, organisasi dengan organisasi. Untuk apa? Untuk memenuhi yang namanya kebutuhan hidup sang manusia, gitu ya. Oke, jadi kerjasama ini antara organisasi, kelompok, dan individu pasti akan terjadi di lingkungan kita. Nah, ini sama halnya dengan administrasi, bahwa ketika kita melakukan kerjasama dengan satu sama lain orang, itu kan sebetulnya sudah merupakan seni administrasi, bagaimana kita menghadapi pedagang pasar, bagaimana kita bekerja sama dengan organisasi, bagaimana kita bekerja sama dengan suatu kelompok. Contoh misalkan organisasi kemanusiaan, bagaimana mereka akan memenuhi kebutuhan mungkin mereka yang kurang beruntung dengan memberikan bantuan atau donasi, atau kelompok nih gitu ya. Jadi sebetulnya administrasi ini seni untuk mengatur kerjasama manusia memenuhi kebutuhan hidupnya gitu ya. Bisa manusia ke manusia, organisasi kelompok dengan kelompok yang terjadi di lingkungan kita. Ini fenomena sosial yang nyata gitu ya. Ini jelas ya, upaya untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Kerjasama didasarkan pada kebersamaan kepentingan, merupakan sistem yang terbuka. Jadi memang karena kita sebagai manusia pasti punya kepentingan pribadi yang mungkin membutuhkan kita bekerja sama dengan yang lain, ya kita harus punya tuh seni mengadministrasikannya. Karena untuk berhubungan dengan orang lain kan nggak bisa segampang itu, kita harus punya seninya nih, bagaimana
berbicara yang baik, bagaimana mengelola SDM yang tepat dan segala macam. Gitu ya. Oh ini juga nih grafik ini nih. Intinya apa? Kalau tadi kita kan ngomongin administrasi, seni administrasi dalam fenomena sosial, bagaimana itu terjadi, gitu ya. Sekarang ya intinya kalau definisi bisnis sendiri dia pasti akan erat dengan namanya struktur politik dengan kekuasaan. Ya kenapa? Karena ya coba teman-teman lihat deh, kalau untuk perusahaan-perusahaan kecil aja, bisnis nih, politik, ya itu kan pasti juga yang menduduki jabatan-jabatan tertentu juga pasti orang-orang yang kenal dengan sang perusahaan gitu kan. Kekuasaan itu juga sama. Jadi ini tiga ini saling berdempetan, saling nggak bisa saling lepas. Itu jadi teman-teman harus sadarkan hal itu. Oke, nah untuk lainnya contoh-contohnya silakan teman-teman dibaca. Untuk dari saya sekian dulu karena memang tujuannya ialah saya menjelaskan tentang bagaimana administrasi ke dalam bentuk fenomena sosial. Kalau yang lain-lain nih kayak misalkan sejarah segala macam teman-teman kan bisa baca sendiri. Itu tidak ada yang perlu diinikan kan. Oke, sekian dari saya. Terima kasih. Mohon maaf kalau ada kesalahan ya. Semoga dapat dipahami.